buat ibadah ya. Sebelumnya kita mau berdoa. Oke, kita siap-siap buat berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Sebentar kami mau bernyanyi memuji Tuhan dengan segenap hati. Pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Wah, semuanya pasti udah pada gak sabar buat ibadah ya. Semuanya kita bangkit berdiri dulu. Kita mau yell. Kita mau kasih yang terbaik. Coba bilang di rumahnya, terbaik. Oke, kita mau mulai dari Kiki sama Kimo dulu. Kayak kakak-kakak Ijennya ikutan ya, supaya sekalian berolahraga. Kita dari bawah dulu. Oke, kita hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, Celia, sehat, kuat, ha. Wah, mantep banget ya Kak ya. Mantep banget kan Kati. Yang kakak Ijennya juga pasti lebih mantep lagi. Oke, siap-siap ya Ijen ya. Semuanya dalam sikap siap. Ejen siap, gerak. Ejen, Era Generation, hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat, yes. Nah, Kiki Kimo sekarang Ejen juga kita mau deklarasi dulu ya. Oke, masih apa? Gerakannya? Kandi? Apa ya? Pintar. Oke, siap ya Kak? 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Nah kan udah pada hafal nih. Nah sekarang kalian bisa deklarasiin ini ke adik kalian atau ke kakak kalian atau ke orang tua kalian. Contohnya kayak gini ya. Sini Kak. Halo Kak Agatha. Aku hari ini mau deklarasi ya. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Nah, kalian bisa deklarasikan. Agatha mau coba? Boleh? Yuk, sekarang giliran Agatha ya. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Nah, kalian juga bisa praktekin ini ke yang tadi kakak bilang, ke kakak atau ke adik. Boleh saling gantian, kalau nggak ke mama atau ke papa. Oke, Ijen, Kiki, Kimo. Wah, semuanya udah pada nggak sabar buat memuji Tuhan Kak. Adik, kita mau kasih yang terbaik. Kita mau nyanyi hari-hari penciptaan itu semuanya pegangan dulu. Biar nggak ada yang kurang. Siap-siap ya, ikutin gerakan kakak, gerakan kakak juga ya. Hari pertama itu terang, hari kedua cakrawala, laut, darat dan Tuhan. Itu hari ketiga, hari keempat benda terang, hari kelima burung-burung dan ada juga ikan-ikan, laut, darat dan manusia. Itu hari keenam, hari ketujuh istirahat. Nah adik-adik semuanya nanti pas istirahat semuanya pada tiduran ya. Kan kita istirahat, kita kan bukan istirahat cuma duduk doang. Mantap kan Kak? Nah, yang gerakan Kak Agatha nih yang paling keren. Kalian ikutin gerakan Kak Agatha ya. Siap Kak? Hari pertama itu terang, hari kedua cakrawala, laut, darat dan Tuhan. Itu hari ketiga, hari keempat benda terang, hari kelima burung-burung dan ada juga ikan
hati kita buat dengerin firman Tuhan. Adik-adik yang tadi berdiri boleh duduk, yang lagi duduk kita tetap fokus sama Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau bawa telinga kita sama Tuhan. Dan satu hal adik-adik harus tahu, kalau Tuhan begitu sayang sama adik-adik. Oke adik-adik, kita kasih nyanyian yang terbaik buat Tuhan. Kita kasih ucapan syukur ini buat Tuhan. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kami panggil namamu Tuhan. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Dari awal adik-adik katakan, kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Dengar adik-adik, Tuhan panggil nama kalian. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik, katakan, ini hidupku Tuhan, ku serahkan padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Katakan lebih lagi adik-adik. Kini hidupku Tuhan, ku serahkan padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidup ini kami Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku serahkan padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendakmu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidup. Katakan lebih lagi adik-adik. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidup. Ayo Kiki, Kimo, Ejen, katakan paling terakhir. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Benar Tuhan, biar kehendakmu aja yang jadi atas setiap kami Tuhan, atas adik-adik Kiki, adik-adik Kimo, adik-adik Ejen. Kami mau Tuhan, lebih lagi Tuhan, nurut sama apa kata Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sayang sama kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau dengerin firman-Mu, kami bawa hati kami buka telinga kami mau duduk diam, kami mau penuh dengan dengar-dengaran, karena kami sayang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik Kiki, Kimo, Edi sama-sama katakan,
Amin. Halo, shalom adik-adik. Wah, kakak seneng nih hari ini ketemu sama adik-adik semua di rumah. Nah, adik-adik masih tetap semangat kan dengerin firman Tuhan? Hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Wah, apa itu Kak? Apa itu yang sesuatu hal yang luar biasa? Sebuah karakter yang akan bikin adik-adik jadi anak-anak yang sukses. Wah, apa itu Kak? Karakter apa? Siapa yang gak sabar adik-adik dengerin firman Tuhan hari ini? Sama-sama bilang, hebat, anak hebat. Wah, good, anak hebat. Semuanya dengerin firman Tuhan dengan antusias. Oke adik-adik, kakak akan bagiin tentang karakter rajin. Sama-sama bilang, rajin. Good. Nah adik-adik, selama sebulan ini jangan dilewatin ya adik-adik. Kalian akan belajar tentang karakter rajin. Nah kita mau sama-sama jadi anak-anak yang rajin. Setiap anak-anak yang rajin pasti akan sukses. Semuanya bilang, aku mau sukses. Wah, good adik-adik. Nah adik-adik, rajin itu seperti apa sih? Apa sih karakter rajin itu? Ada yang tahu? Betul, gak males-malesan Kak, betul. Apalagi? Semangat waktu saat teduh Kak, bagus. Apalagi adik-adik? Bantuin orang tua, good. Rajin belajar, bagus. Nah itu dia ya adik-adik, karakter rajin. Nah sekarang kakak mau tanya nih, kalau kerjaannya setiap hari, sepanjang hari, berjam-jam nonton YouTube terus, itu rajin nggak? Nah, kalau tiap hari kerjaannya tiduran terus, rajin nggak adik-adik? Enggak ya adik-adik ya. Terus apa lagi? Kalau tiap hari kerjaannya nonton TV, wah sampai santai, ngemil, abis makan duduk lagi, nonton lagi, main HP. Terus apa lagi? Sampai lupa mandi, sampai lupa makan siang. Aduh, disuruh-suruh sama mamanya, ayo makan, ini udah waktunya makan. Misalnya namanya siapa ya, kakak takut salah nih namanya. Misalnya Kak Devi, dia, ayo Devi makan. Bentar Kak, kagok Kak, main game dulu. Nah kalau kerjaannya main game tiap hari, main game terus selalu, tiap jam, gak habis-habis berjam-jam, itu rajin gak adik-adik? Enggak ya, kagok mah, ayo mandi. Mama bilang, ayo mandi Devi, mandi. Waduh, siapa yang sini yang suka diteriakin adik-adik? Jangan sampai adik-adik kalian diteriakin sama mamanya. Aduh, itu semua artinya kalau kalian belum jadi anak yang rajin. Nah, kakak mau mau ajak kalian nih, ayo jadi anak yang rajin dengan cara gimana? Hari pertama ini kakak akan bagikan anak yang rajin itu supaya nggak berantakan jadwalnya. Anak yang rajin membuat rencana. Nah, apa adik-adik sama-sama bilang, anak yang rajin membuat rencana. Wah, apa itu rencana? Rencana itu artinya dipikirin. Besok aku ngapain ya? Aku abis bangun ngapain? Saat teduh, baca renungan. Abis itu ngapain? Beresin tempat tidur. Nah, kayak gitu adik-adik bikin rencana. Jadi kalian nggak kerjaannya tidur terus, main game terus, keasikan gitu ya adik-adik. Kadang-kadang kan kita suka keasikan ya adik-adik. Jadi kita harus bikin rencana. Nah, kakak mau bagiin sama kalian satu tokoh yang luar biasa, yang rajin.
Nah, contoh buat kita satu teladan yang rajin, yang dia membuat rencana. Siapa dia? Ada yang bisa tebak? Siapa? Iya, betul. Ada yang jawab? Ya, kita akan belajar sama satu tokoh di belakang Kak Devi nih. Siapa dia? Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus itu pribadi yang rajin adik-adik. Wah, iya gitu Kak. Contohnya apa Kak? Emang ya Tuhan Yesus tuh bikin rencana loh adik-adik. Nah, tadi kalian nyanyi lagu apa? Ayo. Tadi udah dibuka ya sama Kak Feli, seru banget ya adik-adik. Wah, kalian sampai tidur-tiduran kayak gitu. Wah, seru banget ya adik-adik. Nah, itu Tuhan Yesus tuh bikin rencana adik-adik. Rencananya dari hari pertama sampai hari keberapa? Hari ke-6. Dari hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan Yesus bikin rencana mau bikin apa aja waktu menciptakan langit dan bumi. Nah, dari hari pertama kalian coba kita nyanyi bentar. Hari pertama itu terang, hari kedua cakrawala. Nah, sampai hari ke-6, hari ke-7 istirahat. Nah, itu Tuhan Yesus bikin rencana. Sama-sama bilang sekali lagi, anak yang rajin bikin rencana. Good. Anak yang rajin bikin rencana adik-adik kayak Tuhan Yesus. Nah, kita sama-sama sebutin ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus menciptakan hari pertama apa? Itu terang. Hari kedua cakrawala. Tuhan Yesus mikir lagi nih, rencana hari ketiga apa ya? Dipikirin banget Tuhan, karena anak rajin itu bikin rencana. Hari ketiga itu ada darat, laut, dan tumbuhan. Wow, ada pohon, ada bunga-bunga, semua tumbuhan. Terus Tuhan mikir nih, hari keempat bikin apa ya? Apa adik-adik? Benda terang, ada ini apa? Matahari, ada bulan, ada bintang ya adik-adik. Hari keempat, hari kelima Tuhan mikir lagi, aku rencananya bikin apa lagi ya? Dia bikin, Tuhan Yesus bikin ikan-ikan sama burung-burung. Dan di hari ke-6 Tuhan bikin apa ya? Hewan darat dan manusia. Wah, itu dia adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar dipikirin banget, dibikin apa ya rencana aku mau ngelakuin apa, aku mau menciptakan apa dari hari ke-1 sampai hari ke-6. Nah, anak yang rajin itu membuat rencana. Nah adik-adik, kita mau games dulu ya adik-adik. Kita akan berlomba untuk menyusun dari penciptaan-penciptaan yang Tuhan lakukan dari hari ke-1 sampai hari ke-6. Siap-siap main game? Nah adik-adik, kita akan main dulu ya, main games. Yeay! Hari ini kakak akan main games bersama Kak Andi dan Kak Feli. Seru ya adik-adik ya. Jadi gamesnya gini adik-adik. Adik-adik bisa minta mama papanya untuk printin gambar-gambar dari penciptaan yang Tuhan ciptain dari hari ke-1 sampai hari ke-6. Kalau misalnya nggak ada gambar, bisa pakai tulisan juga nggak apa-apa adik-adik. Nah, jadi diacak dulu seperti ini ya adik-adik ya. Bisa minta tolong sama mama papanya. Acak-acak. Udah kak. Jadi kalian bisa main boleh sendiri, boleh bareng sama kakak, boleh bareng sama mama papa, boleh seserunya aja adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik mainnya banyakan, bisa dipilih siapa yang paling cepat. Jadi kayak gini nih, berdua Kak Andi sama Kak Feli, kakak akan cari siapa yang tercepat menyusun. Nah, menyusun dari hari pertama sampai hari ke-6 harus berurutan. Ingat tadi
Orang yang rajin membuat rencana. Nah, oke, jadi kita mulai ya. Ini seru nih. Oke, Kak Feli dan Kak Andi, are you ready? Yeay! Kita mulai adik-adik. 1, 2, 3. Ayo. Kalau yang udah langsung ke kakak ya. Langsung ke Kak Devi. Adik-adik harus hafal berarti lagunya ya. Hari pertama sampai hari ke-6. Wah, Kak Ani menyusul ya adik-adik nih. Waduh, Kak Devi tenang banget ya adik-adik. Seru nih. Wah, udah sampai benda terang. Buru-buru. Kakak cek dulu ya. Cakrawala, terang, cakrawala, laut, darat, tumbuhan. Adi jangan udah tumbuhan langsung ikat. Ini masih ada pohon Kak Andi, harusnya di sini. Nah kan, benda terang, terus burung-burungnya juga salah. Salah adik-adik, banyak kalian bisa mainnya hati-hati ya adik-adik. Kita lihat nih Kak Feli nih. Kak Feli. Jangan jahil kayak Kak Andi ya, adik-adik. Udah Kak Feli? Udah dong. Wah, kita cek nih. Jadi yang menang itu harus cepat dan benar. Oke, kita cek adik-adik sama-sama. Terang, cakrawala. Terus apa lagi? Oh, ini kesulitan Kak Feli. Ini. Nanti ini mah benda terang di hari keempat. Terus laut, darat, dan tumbuhan itu hari ketiga. Hari keempat benda terang. Hari kelima ikan, burung-burung dan ada juga ikan-ikan. Siapa lagi nih? Hewan-hewan darat dan manusia itu hari ke-6. Hari ke-7 istirahat. Oke adik-adik, selamat bermain. Wah, seru banget ya adik-adik tadi gamesnya. Siapa yang menang? Siapa yang paling cepat? Terus ada yang salah nggak? Wah, kalian inget ya, harus dari hari pertama sampai hari ke-6, jangan ada yang ketukar adik-adik. Nah, kita balik lagi ya ke pembahasan tadi yang Kak Devi bagiin, yaitu anak yang rajin apa? Betul, anak yang rajin membuat rencana. Nah, jangan sampai adik-adik nggak bikin rencana. Nah, misalnya nih ya, hari ini hari Sabtu, berarti besok hari apa adik-adik? Hari Minggu dong Kak. Tuh, hari ini hari Sabtu. Nah, tapi karena adik-adik nggak bikin rencana, nah besoknya kan ibadah tuh adik-adik. Ibadahnya jam berapa adik-adik? Jam 10.45. Nah, kalian harus bikin rencana adik-adik. Jangan sampai Sabtu malamnya karena nggak bikin rencana nih ya, asik main handphone semalaman. Apalagi asik nonton TV. Wah, tidurnya malam. Wah, karena kalian udah bikin rencana. Besoknya bangun telat. Terus pas mau ibadah mepet. Jadinya enggak mandi. Ayo, siapa di sini yang mau ibadah sekolah minggu mandi dulu? Bagus ya. Kita harus mandi dulu ya adik-adik. Tetap walaupun ibadah di rumah aja, kita harus tetap mandi, kasih yang terbaik buat Tuhan adik-adik. Nah, caranya harus bikin rencana. Nah, jadi misalnya ya, hari Minggu kalian bangun, kalian tetapin, aku mau bangun jam berapa? Jam berapa biasanya adik-adik bangun? Ada yang jam 7, ada yang jam 8 ya adik-adik. Nah, misalnya Kak, aku mau bangun jam 7. Oke, jam 7, bikin rencana ya. Terus abis bangun ngapain? Ini dulu Kak, ke WC dulu. Oke, ke WC dulu. Bisa langsung mandi mungkin ya. Nah, abis mandi saat teduh. Nah, jangan lupa adik-adik. Jadi kalian bikin rencana dari malamnya.
Aku mau abis mandi aku saat teduh, renungan, jawab pertanyaannya kan adik-adik. Abis itu apa? Abis saat teduh mau apa? Beresin kamar. Wah, anak yang rajin bikin rencana. Jadi nggak hanya santai-santai, nggak hanya megangin handphone terus, enggak ya adik-adik. Jadi beresin kamar, wah mama kalian pasti seneng deh. Minimal gitu ya, kalian ngelipetin selimutnya, ditaruh dengan rapih. Nah gitu adik-adik. Abis itu apa? Makan. Sebelum ibadah mau makan dulu. Nah makan dulu supaya sehat, supaya kuat. Habis itu ibadah deh. Habis ibadah apa? Main. Boleh main adik-adik. Dan habis main jangan lupa diberesin. Mainannya harus diberesin adik-adik. Ingat, anak yang rajin itu bikin rencana. Nah good. Nah mungkin kan kalian hari ini lagi pada libur ya. Banyak yang libur. Jadi kegiatannya tadi nggak ada belajar. Nah nanti mungkin kalau kalian udah masuk sekolah, udah ada Zoom lagi, Zoom dari sekolah, udah ada tugas sekolah, kalian rencanain mau belajar dari jam berapa sampai jam berapa. Ingat ya, anak yang rajin bikin rencana. Jangan main melulu, main terus. Wah, jangan ya adik-adik. Nah jadi enggak berantakan. Sama kayak Tuhan Yesus. Dari hari pertama sampai hari ke-6 itu Tuhan Yesus pikirin banget mau ngapain. Bayangin adik-adik, kalau nggak dipikirin, kalau nggak bikin rencana ya, kebayang nggak kalau manusia diciptainnya di hari kedua? Waduh, kayaknya manusianya bakalan mati. Bener nggak adik-adik? Mati dong, karena nggak ada yang namanya tumbuhan, nggak ada air, nggak ada benda terang ya. Nah itu adik-adik, perlunya kita bikin rencana. Jadi dipikirin matang-matang ya adik-adik. Nah terus dilakukan. Adik-adik bisa tanya sama mama papanya, "Mama, aku mau ngapain aja nih rencananya? Bantu aku dong bikin rencana." Nah kalian bisa tanya adik-adik, karena orang yang rajin bikin rencana. Oke adik-adik, sekarang kakak akan bagiin firman Tuhan di Amsal 21 ayat 5a. Isinya, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Nah, sama-sama bilang, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Nah, itu artinya apa? Artinya, rancangan itu artinya rencana. Jadi, orang yang rajin bikin rencana. Terus, semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi, orang yang rajin, yang bikin rencana itu pasti akan berkelimpahan. Betul adik-adik. Di rumah kalian disayang orang tua, di teman-teman kalian jadi teladan. Wah, rajin ya si Kak Devi. Nah, contohnya Kak Devi lagi ya, tapi jangan hanya yang buruk-buruk. Rajin ya si Kak Devi saat teduh. Wah, bangunnya pagi. Wah, terus apa lagi? Beresin kamar. Terus apa lagi? Bantuin orang tua. Terus abis main diberesin lagi. Terus apalagi? Mandi, nggak males mandi. Wah, betul ya adik-adik ya. Jadi orang yang rajin itu semata-mata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Dan percaya adik-adik, kalian akan jadi orang yang sukses. Nah, amin. Kalian bilang, aku anak yang sukses. Good, karena kalian udah jadi anak yang rajin. Oke adik-adik, jangan lupa adik-adik untuk bikin rencana dari bangun tidur sampai malam kalian ngapain aja ya.
jangan lupa ada saat teduh, kalian bikin renungan, baca renungan, doain mama papa. Terus jangan lupa adik-adik untuk kalian boleh terus berlatih juga di rumah, belajar adik-adik, oke? Nah, segitu dulu penjelasan dari kakak adik-adik, sharing dari kakak. Dan minggu depan jangan lupa untuk kalian antusias ibadah lagi, karena kita akan membahas tentang rajin itu apa. Oke adik-adik, see you. Nah adik-adik, sekarang waktunya pedang roh atau ayat hafalan. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih teman-teman kita yang berpresentasi untuk di ayat hafalan. Ingat nggak dari mana? Yang minggu lalu di Roma 8 ayat 3b. Kita lihat dulu ya. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekarang kita mau belajar pedang roh yang baru ya. Oke, siap kakak-kakak? Siap. Oke. Amsal 21 ayat 5a. Amsal 21 ayat 5a. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Nanti yang pas rajinnya gini ya, tadi kakak ada yang kurang. Oke, kita ulang ya kak ya. Amsal 21 ayat 5a. Amsal 21 ayat 5a. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Sekarang barengnya kak. Yuk. 1, 2, 3. Amsal 21 ayat 5a. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Nah adik-adik, rancangan itu apa? Rancangan itu artinya rencana. Coba bilang bareng-bareng, rencana. Waktu kita punya rencana, waktu kita membuat rencana, pasti kita langsung kerjain. Nah, tahu nggak adik-adik, waktu kita punya rencana, Tuhan banyak kasih berkat buat kita. Berkatnya nih, contohnya ya, kalian disayang sama mama papa, terus adik-adik kalian atau kakak kalian bisa keren, wah dia punya rencana ya, bisa jadi contoh juga buat di keluarga. Dan terlebih mungkin kalian bisa jadi anak yang berprestasi. Pasti kalian bisa jadi anak yang berprestasi waktu punya rencana. Dan yang paling kerennya, kalian pasti bisa jadi anak yang sukses. Sama-sama katakan, sukses. Nah, keren banget kan? Waktu kita punya rencana, kita pasti bisa jadi anak yang sukses. Oke adik-adik, karena ayat hafalannya pendek, karena pedang rohnya pendek, kalian langsung rekam, terus kirim ke grupnya. Mama papa, jangan lupa rekam anak-anaknya ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan deklarasi anak hebat. Dan kali ini deklarasi anak hebatnya dipimpin oleh Lina. Silakan Lina. Makasih Kak. Halo teman-teman, Kiki Kimoejen, namaku Saulina. Aku akan memimpin deklarasi anak Ejen. Yuk teman-teman, katakan dengan keras dan semangat. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Yuk teman-teman, katakan sekali lagi dengan keras dan semangat. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Yeay, temanku hebat. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih Lina. Wah, terima kasih ya Lina udah mimpin kita deklarasi anak hebat. Oke adik-adik, semuanya sama-sama ya kita menjadi anak-anak yang rajin. Anak yang hebat itu anak yang rajin. Oke adik-adik. Nah sekarang kita akan tutup dengan doa.
Yuk adik-adik, kita sama-sama akhiri ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang karakter rajin. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa membuat rencana. Tolong kami Tuhan setiap hari untuk menjadi anak yang rajin. Roh Kudus yang membimbing kami, menolong kami, dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini boleh mendapatkan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur. Sama-sama adik-adik bilang, amin. Halo adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Kita mau bikin apa hari ini, Kak? Kita hari ini akan membuat rancangan atau rencana. Atau kakak bilangnya apa ya? Lingkaran rencana. Nah, alat-alat yang diperlukan, adik-adik siapkan kertas. Kalau nggak kertas HPS, kertas buku juga boleh. Atau aku adanya kertas warna juga boleh ya. Nah, sekarang setelah kertas, pensil warna, krayon juga boleh, gunting, dan penggaris. Dan yang terakhir, adik-adik harus mengambil daun-daunan. Nih, contohnya kakak udah ambil daun-daunan nih. Di depan rumah adik-adik ada nggak daun-daunan? Coba dipotong ya, ambil ya. Mau ngapain kak sama daun-daun ini? Nanti kita praktekkan ya. Sekarang yang pertama kita lakukan dulu, adik-adik cetak sebuah lingkaran. Kalau yang di rumahnya punya jangka, boleh pakai jangka. Kalau yang nggak ada, boleh pakai piring atau apapun yang berbentuk lingkaran, atau sebuah tutup juga boleh, yang penting berbentuk lingkaran. Ya, di sini kakak udah buat contohnya. Nih, lingkaran satu, dan bikin satu lagi lingkaran, tapi ininya dipotong. Ya, kayak mulut di permainan apa ya ini? Ininya dipotong ya. Nah, setelah itu kita buat garis-garis di lingkaran ini ya. Nih kakak akan buat garis dulu. Kita bagi jadi berapa bagian ya? Pertama, nih, 1. Lalu di sini 2, 3, 4. Nah, kurang lebih jadi seperti ini adik-adik ya. Nah, kalau udah digarisin gini, sekarang adik-adik tulis di sini. Rencana adik-adik sepanjang hari ini mau ngapain? Nah, di sini kakak sudah membuatnya nih. Mulai dari bangun tidur, lalu habis bangun tidur saat teduh, mandi, sarapan, main dan membereskan mainan, makan siang, membantu atau menolong orang tua, belajar atau membuat PR. Nah, adik-adik bikin ya, seperti itu kegiatan adik-adik, rancangan adik-adik sepanjang hari itu apa. Nah, kalau sudah selesai, ini kita simpan ya. Sekarang kita akan buat untuk lingkaran bagian luarnya, yang ini. Nah, daun-daun yang tadi, nih, ini daun ini ya. Adik-adik balikan ya, yang ada tulangnya nih. Di balik daunnya, adik-adik taruh. Lalu ini misalnya taruhnya di sini nih ya. Nah, sekarang kita arsir. Pakai warna apa? Orange misalnya ya. Nih, pakai warna orange. Nih, sampai nanti si daunnya kelihatan. Nah, mulai kelihatan kan? Tuh, bentuk daunnya mulai kelihatan adik-adik. Tuh, satu daun jadi. Sekarang kita lanjutkan
ke sebelahnya. Nah, sekarang bagian selanjutnya kakak mau pakai warna hijau. Ininya digeser ya adik-adik ya. Tadi kan ini seperti ini, sekarang geser ya. Si daun ini tetap ada di belakang. Yuk kita mulai arsir lagi. Mulai kelihatan lagi daunnya adik-adik. Tuh, ya kan? Nah, kalau udah diarsir semua, tinggal ditempel. Lalu kalau ini kakak dikasih kawat bulu adik-adik, ditusuk tuh. Kelihatan? Ditusukin kawat bulunya. Lipat yang atas ke kanan, yang ini ke kiri boleh. Tuh, jadi kayak gini ya. Tuh, ini bisa diputar-putar adik-adik. Tada! Tuh. Jadi deh kreativitasnya. Inilah rancangan-rancangan anak yang rajin. Nah, adik-adik sudah jadi kan kreativitasnya? Coba ya di rumah. Kakak percaya adik-adik pasti bisa. Ya, kalau yang belum bisa menggunting, untuk mengguntingnya ininya bisa minta tolong sama mama, sama papa, sama cici atau sama kokonya. Nah, inilah kreativitas hari ini. Dan sekarang kita akan melihat hasil kreativitas dari teman-teman kita yang sudah mengerjakan waktu minggu lalu. Adik-adik lihat ya, hasil kreativitasnya bagus-bagus. Kita sama-sama lihat ya.